Tentunya Bapak Ibu, apapun dan bagaimanapun yang dikerjakan oleh setiap orang atau setiap kita menentukan hasil yang akan kita dapat. Apa yang kita kerjakan itu harus memiliki ketahanan terhadap apapun, kekuatan untuk bertahan, supaya setiap kita dapat membedakan pekerjaan yang memiliki nilai kekal atau tidak. Salam sejahtera bagi kita sekalian dalam kasih Tuhan kita Yesus Kristus. Bertumbuh bersama di dalam firman Tuhan akan menjadi sasaran tujuan kita belajar terus firman Tuhan. Kali ini satu teks sederhana dari firman Tuhan tetapi memberi dampak yang luar biasa. Yohanes 6 ayat 27. Firman Tuhan berkata begini: "Bekerjalah bukan untuk makanan yang akan dapat binasa, melainkan untuk makanan yang bertahan sampai kepada hidup yang kekal, yang akan diberikan anak manusia kepadamu, sebab dialah yang disahkan oleh Bapa Allah dengan meterainya." Tema perenungan kita yaitu pekerjaan yang bernilai kekal. Nah, Bapak Ibu Saudara yang dikasihi dan diberkati oleh Tuhan kita Yesus Kristus, tentunya kita bersama memahami apapun yang dikerjakan oleh setiap orang, termasuk Bapak Ibu dan saya, tentunya pasti didorong oleh keinginan untuk mendapat keuntungan yang disebut profit ataupun benefit. Ya, sebagai sasaran atau motivasi diri. Dan pekerjaan yang dilakukan kan banyak. Ya, contoh pegawai negeri sipil atau ASN yang bergerak dalam dunia birokrasi ataupun bisnis, marketplace, atau banyak lagi termasuk di dalam keluarga, ibu rumah tangga, ya dalam ruang lingkup pelayanan gerejawi atau pekerjaan religius, ya. Tentunya Bapak Ibu, apapun dan bagaimanapun yang dikerjakan oleh setiap orang atau setiap kita menentukan hasil yang akan kita dapat. Ya, saya ingat Galatia pasal 6 ayat 7 dikatakan bahwa jangan sesat, Allah tidak biarkan dirinya dipermainkan, sebab apa yang ditabur orang itu pula yang akan dia tuai. Kalau kita melihat dalam teks ini, tentunya bahwa teks ini menunjukkan kerinduan Allah atau Tuhan bahwa supaya setiap kita dapat membedakan pekerjaan yang memiliki nilai kekal atau tidak. Dalam artian bahwa apa yang kita kerjakan itu harus memiliki ketahanan terhadap apapun, kekuatan untuk bertahan. Nah, ini dia. Nah, kalau kita melihat kontekstual cerita dari teks yang saya kutip, tentunya cerita ini menceritakan tentang peristiwa selesai Kristus Yesus memberi makan 5.000 orang, itu pun hanya dihitung laki-laki, ya, belum perempuan dan anak-anak. Ya, dan yang ajaibnya adalah bahwa memberi makan orang yang sebanyak itu hanya dengan 5 roti dan 2 ikan. Tapi selesai peristiwa itu, orang-orang banyak yang mengalami dan melihat peristiwa luar biasa itu, melihat bahwa Kristus Yesus tidak ikut berangkat bersama para murid-muridnya atau pengikutnya, dan orang banyak itu disuruh pulang. Tapi tiba-tiba ketika mereka mencari di wilayah itu, dia tidak ada. Akhirnya mereka memutuskan mengikuti jejak murid-murid yang telah menyeberang ke seberang danau. Pada waktu dia sampai atau mereka sampai di sana, mereka menemukan dia. Akhirnya mereka bertanya bahwa bagaimana mungkin guru telah ada di sini. Dan pada akhirnya yang mengejutkan, Tuhan Yesus bilang begini, ayat yang ke-26, dia berkata bahwa kamu mencari aku bukan karena kamu melihat tanda, tetapi karena kamu telah kenyang. Artinya bahwa di sini kita melihat bahwa kebanyakan orang dalam segala sesuatu yang dia kerjakan, dalam segala sesuatu yang dia buat, itu dimotivasi hanya oleh hal-hal yang bersifat konsumtif. Artinya apa yang menjadi sasaran hanya berbicara tentang apa yang dia nikmati hanya di dunia ini saja, dan selesai itu sudah tidak ada dampak kepada kehidupan dalam kekekalan atau keabadian.
Walaupun memang bicara soal pekerjaan bernilai kekal, tidak hanya berbicara tentang hal-hal yang ada di apa? Hal-hal yang ada di surga atau di alam di mana kita selesai mengakhiri kehidupan kita di dunia ini. Nah, kalau kita melihat dari bagian ini menjadi pijakan Kristus Yesus untuk mengajarkan prinsip kekekalan dalam segala sesuatu yang dikerjakan sebagai sasaran dan target, dan itu juga menjadi motivasi diri kita mengerjakan hal itu. Nah, Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan kita Yesus Kristus, ya, karena kalau tidak demikian, ya, maka segala yang dikerjakan ya oleh setiap kita, kalau tidak didorong oleh sebuah kesadaran bahwa kita dapat membedakan mana pekerjaan yang bernilai kekal, yang memiliki ketahanan atau tidak, pada akhirnya kita akan mengikuti jejak seorang Salomo. Ya, Salomo dalam ungkapannya Pengkhotbah pasal yang pertama ayat 2 dan ketiga ini menarik, Bapak Ibu. Salomo tulis begini dalam ungkapannya, kesia-siaan belaka. Kata pengkhotbah, kesia-siaan belaka segala sesuatu adalah sia-sia. Apa gunanya manusia berusaha dengan jerih payah di bawah matahari? Artinya bahwa dalam semua hal yang dikerjakan oleh Salomo merasa kok kayak tidak ada artinya. Kata sia-sia kan berarti ya sudah, tidak berdampak, tidak bermanfaat. Pada akhirnya dia mulai bertanya bahwa apa gunanya manusia berusaha dengan jerih payah di bawah matahari? Bahkan kalau kita melihat apa yang sudah dilakukan oleh Salomo, ya, dalam Pengkhotbah pasal 2, 4 sampai yang ke-11, di situ menarik. Di sana bilang begini, aku melakukan pekerjaan-pekerjaan besar, kata Salomo, mendirikan bagiku rumah-rumah, menanami bagiku kebun-kebun anggur, aku mengusahakan bagiku kebun-kebun dan taman-taman, dan menanaminya dengan rupa-rupa pohon buah-buahan, aku menggali bagiku kolam-kolam untuk mengairi dari situ tanaman pohon-pohon muda. Bahkan dia bilang, aku membeli budak-budak laki-laki dan perempuan, dan ada budak-budak yang lahir di rumahku. Aku mempunyai juga banyak sapi dan kambing domba, melebihi siapapun yang pernah hidup di Yerusalem sebelum aku. Bahkan dia lanjutkan begini, aku mengumpulkan bagiku juga perak dan emas, harta benda raja-raja dan daerah-daerah. Aku mencari bagiku biduan-biduan dan biduanita, dan yang menyenangkan anak-anak manusia, yakni banyak gundik. Baru dengan demikian aku menjadi besar, kata Salomo, bahkan lebih besar daripada siapapun yang pernah hidup di Yerusalem sebelum aku. Dalam pada itu hikmatku tetap tinggal padaku. Aku tidak merintangi mataku dari apapun yang dikehendakinya, dan aku tidak menahan hatiku dari sukacita apapun, sebab hatiku bersukacita karena segala jerih payahku, itulah buah segala jerih payahku. Kalau kita mau melihat, mengamati detail apa yang dilakukan Salomo, ini luar biasa. Semua orang pun menginginkan hal itu. Tetapi ketika Salomo mengungkapkan itu seolah-olah dia bangga, ayat 11 kita akan kaget. Ketika dia bilang begini, ketika aku meneliti segala pekerjaan yang telah dilakukan tanganku dan segala usaha yang telah kulakukan itu dengan jerih payah, lihatlah segala sesuatu adalah kesia-siaan dan usaha menjaring angin. Memang tidak ada keuntungan di bawah matahari. Lu, kita kaget kok bertolak belakang dengan kenyataan, bahwa artinya secara realita, kenyataan yang terlihat bahwa hal itu menguntungkan seharusnya. Tetapi kebenaran yang dialami justru dia merasa semuanya itu sia-sia. Terus kalau kita mau melihat pekerjaan yang bernilai kekal, sebenarnya pekerjaan yang bernilai kekal itu memiliki dua definisi, Bapak Ibu. Yang pertama adalah bahwa pekerjaan yang bernilai kekal adalah pekerjaan yang tetap bertahan sekalipun diterpa dengan berbagai masalah, persoalan sebagai tantangan. Karena tentunya dalam semua pekerjaan itu kita membutuhkan konsistensi. Ya, sehingga konsistensi atau sesuatu yang membuat kita terus melakukan hal itu menentukan hasil yang maksimal. Yang kita akan nikmati bukan hanya untuk kita, tapi untuk generasi kita. Contoh kan,
Kalau mau dilihat secara garis besar apa yang kita kerjakan dalam membangun hidup bukan hanya secara pribadi. Tentunya kalau bicara secara pribadi kita membangun karir, profesi kita, tetapi juga kita membangun keluarga. Dan yang paling intim bagaimana kita membangun kehidupan rohani. Ya, bersama dengan orang-orang kudus Tuhan atau bersama dengan orang-orang percaya lainnya. Nah, mari kita lihat bagaimana kita mau menghasilkan sesuatu dalam karir, dalam karya kita. Kalau ada banyak orang hari ini pekerjaannya tidak menetap. Dia baru bekerja 1 bulan di perusahaan A, dia pindah lagi perusahaan B. Baru bekerja 3 bulan di perusahaan B, dia pindah lagi. Artinya kan hidup ini Alkitab bilang tadi seperti pohon. Apa yang kita tabur itu kita tuai. Pohon jangankan dia berbuah, bertahan hidup aja tidak. Kalau habis ditanam, dicabut lagi, ditanam lagi di tempat lain, belum lama dicabut lagi, ditanam lagi, kan begitu. Ya, artinya bicara soal tantangan dalam hidup, ya manusia harus menghadapi pergumulan, kata Ayub. Bahkan apa sih yang membuat kita hari ini mengalami hidup dalam ketenangan? Ya kalau bicara soal uang, ya jangan kita melihat bahwa hidup tidak tenang itu hanya bagi orang yang tidak punya uang. Orang yang punya uang juga hidupnya tidak tenang. Ya kan begitu kan? Ukuran ketenangan cuma satu, kata Alkitab. Ya Mazmur 62, hanya dekat Allah saja aku tenang. Nah gitu. Ya makanya ketika Paulus katakan kepada Timotius bahwa jangan berharap kepada sesuatu yang tidak menentu seperti kekayaan. Ya kekayaan itu kan ya sifatnya temporer. Hari ini Anda bisa kaya, ya mungkin besok Anda jatuh miskin. Nah, Bapak Ibu yang diberkati oleh Tuhan kita Yesus Kristus. Jadi kita melihat bahwa sama membangun keluarga pun begitu. Hari ini kita melihat bahwa banyak orang tadinya ketika lagi kasmaran, ya sekalipun seluruh dunia menentang hubungan itu, merasa cocok dan tidak mau dengar. Betul, kata peribahasa bahwa cinta itu buta, cinta itu tuli. Dia tidak akan mendengar apapun. Tapi kemudian ketika mereka disahkan dalam sebuah pernikahan, belum 1 tahun, katanya sudah tidak cocok, pindah lagi. Dia mau cari orang yang cocok dengan dia. Tidak akan bakalan, Bapak Ibu. Karena apa? Tuhan menciptakan kita manusia, tidak ada yang sama. Ya kan begitu kan? Mau cari orang yang sama, tidak ada. Pernikahan Kristen itu 2 menjadi 1. Tetapi perbedaan itu sebenarnya bukan menjadi alasan kita untuk berpisah. Sebenarnya perbedaan itu alasan kita untuk saling melengkapi satu dengan yang lain. Begitu juga membangun kehidupan rohani. Tidak cocok dengan gereja A, ada masalah pindah gereja B, pindah gereja C. Akhirnya labelnya ya jemaat gereja segala bangsa. Akhirnya imannya campur-campur. Berbuat tidak, mati iya. Terus yang kedua bahwa pekerjaan yang bersifat kekal adalah memberi keuntungan bagi kerajaan surga. Ya, terus sebagai investasi bagi kita secara pribadi untuk mendapat bagian dalam kehidupan kekal bersama Tuhan di Yerusalem baru, di langit bumi yang baru. Nah, kalau bicara soal memberikan kontribusi buat sorga, saya rasa kalau Anda bekerja pindah, begitu juga Anda membangun rumah tangga, pindah ganti-ganti pasangan, gereja juga ganti-ganti gereja, saya rasa Anda tidak memberi kontribusi yang baik buat surga. Karena untuk memuliakan Tuhan cuma 1. Ya, Yohanes pasal 15 ayat 8, dalam hal inilah Bapakku dipermuliakan, yaitu jika kamu berbuah banyak, dan dengan demikian kamu adalah muridku. Jadi mempermuliakan Tuhan tidak hanya segampang dengan bertepuk tangan di gereja, mari kita beri kemuliaan buat Tuhan dan bertepuk tangan dan sudah memuliakan Tuhan, tidak. Jelas Kristus berkata demikian, harus menghasilkan buah, dan untuk menghasilkan buah kita perlu konsisten. Ya kan begitu kan? Oke. Bagaimana realisasi atau penerapan pekerjaan yang bernilai kekal bagi kita menurut Tuhan, Bapak Ibu? Nah, kalau kita melihat Yohanes pasal yang ke-6, ya ayat 27 tadi, selesai Kristus berkata, bekerjalah bukan untuk makanan yang dapat binasa, melainkan untuk makanan yang bertahan pada hidup yang kekal. Mereka bertanya, dan Kristus menjawab. Jawab Yesus, inilah pekerjaan yang dikehendaki Allah, yaitu hendaklah kamu percaya kepada Dia yang diutus Allah. Artinya pekerjaan yang bernilai kekal itu adalah pekerjaan yang dilakukan dengan iman. Ya, artinya dengan sebuah keyakinan. Roma pasal 14 ayat 23, dalam hal makanan aja
Paulus bilang kalau engkau ragu untuk memakan sesuatu, dan kalau engkau makan, engkau berdosa. Artinya segala sesuatu yang dilakukan tanpa iman, kau berdosa. Ya, karena orang yang benar akan dibenarkan oleh iman. Tanpa iman tidak ada seorang pun yang berkenan kepada Allah. Ibrani pasal yang ke-11 ayat yang ke-6. Nah, itu yang disebut dalam 1 Tesalonika 1 ayat 3, pekerjaan iman. Karena memang dalam Yakobus pasal yang ke-1 ayat 6 sampai 8 bahwa orang yang mendua hati tidak akan tenang. Ya seperti gelombang laut yang diombang-ambingkan dan tidak dapat apa-apa. Yang kedua, pekerjaan yang bernilai kekal yang disebut percaya kepada dia yang diutus oleh Allah adalah pekerjaan yang terarah sesuai dengan instruksi sang firman. Ya, Yohanes 15 ayat 6. Barang siapa tinggal di dalam aku dan firmanku tinggal dalam dia, minta apa saja yang kamu kehendaki maka kamu akan memperoleh hal itu. Ya, jadi perbedaan pekerjaan yang memiliki nilai kekal dan tidak bukan dilihat dari jenis pekerjaan Bapak Ibu, melainkan dari motivasi hati atau tujuan, sasaran kita, mengapa kita mengerjakan hal itu. Sama seperti ya tukang ojek dengan seorang pendeta. Mana lebih rohani? Seorang pendeta yang berkhotbah untuk uang, untuk popularitas, atau seorang tukang ojek walaupun dia mencari uang lewat profesi tukang ojek, tetapi kerinduan hatinya dia bisa bersaksi kepada penumpang-penumpangnya, pada orang-orang yang dia jumpai tentang kebaikan Tuhan. Dan siapa tahu ada yang mau percaya membuka hati dan dia bisa melayani mereka, mendoakan mereka, dan dia jadi saksi. Kan kemurnian hati. Ingat baik, Daud bukan seorang imam seperti Harun dan keturunannya, begitu juga Daniel, begitu juga Yusuf. Mereka orang-orang birokrasi di dunia pemerintahan, tapi mereka melakukannya untuk Tuhan, bukan untuk diri mereka sendiri. Makanya seperti Salomo tadi, semua jadi sia-sia karena yang dia lakukan semuanya untuk dirinya. Aku membuat bagiku, aku membuat bagiku. Berbeda dengan Kolose 3 ayat 23 dan 24. Dia bilang begini, apapun juga yang kamu perbuat, perbuatlah dengan segenap hatimu seperti untuk Tuhan dan bukan untuk manusia. Nah, kamu tahu bahwa dari Tuhanlah kamu akan menerima bagian yang ditentukan bagimu sebagai upah. Kristus adalah Tuhan dan kamu hambanya. Jadi prinsip pekerjaan yang bernilai kekal secara sederhana atau simplisitnya adalah yang pertama, apapun yang dikerjakan dalam iman dan ketaatan kepada firman akan memiliki daya tahan terhadap apapun. Sama seperti Matius pasal 7 ayat 24 dan 25. Setiap orang yang mendengar perkataanku ini dan melakukannya, ia sama dengan orang bijaksana yang mendirikan rumahnya di atas batu. Kemudian turunlah hujan, datanglah banjir, lalu angin melanda rumah itu, tapi rumah itu tidak roboh sebab didirikan di atas batu. Dan yang kedua, apapun yang dikerjakan dalam iman dan ketaatan kepada firman akan memastikan kita menerima upah dalam kekekalan setelah kita mengakhiri kehidupan di dunia ini. Wahyu pasal 2 ayat 10b sampai 11. Hendaklah engkau setia sampai mati, dan aku akan mengaruniakan kepadamu mahkota kehidupan. Siapa bertelinga, hendaklah ia mendengar apa yang dikatakan Roh kepada jemaat-jemaat. Barang siapa menang, ia tidak akan menderita apa-apa oleh kematian yang kedua. Kesimpulannya Bapak Ibu, bukan seberapa besar dan seberapa banyak yang kita buat atau kerjakan yang menjadi penentu hal itu dipandang dan dianggap berharga serta bernilai dalam pandangan Tuhan yang menentukan hasilnya, melainkan mengapa engkau mengerjakannya, bagaimana cara engkau mengerjakannya. Jadi mari kita melihat bagaimana keadaan, bagaimana hidupmu. Ini menjadi evaluasi buat kita. Dan saya rindu sebelum kita menutup bagian ini, kita berdoa bersama. Bapa di surga, biar kami terus boleh menangkap apa yang menjadi bagian dari apa yang sudah kami pelajari bersama. Sehingga kami terus bertumbuh di dalam firman Tuhan. Untuk terus diberkati dan menjadi berkat. Di dalam nama Yesus Kristus kami terima mujizat. Haleluya. Amin.